Bab 56. Diunggah oleh baca suara. Atas sinyal Profesor Glory, kami bertiga berlari maju. Curtis, yang dipasang di atas Grouder, ada di sebelah kiriku dan Claire di sebelah kanan, keduanya sedikit di depanku. Tess, Clive, dan Lucas berpisah begitu kami menagih. Tess berputar di sisi kiri ketika dia bersiap untuk menghadapi Curtis, sementara Clive berlari di sisi kanan untuk menghadapi Claire sebelum dia mencapai dia. Langsung ke depan, aku melihat Lucas dengan tenang menungguku, wajahnya berubah menjadi cibiran angkuh yang sepertinya mengatakan, aku tidak perlu bersiap-siap untukmu. Apakah itu di Dire Tombes atau bahkan sekarang, kesombongan Lucas tidak ada batasnya. Saya masih ingat ketika dia mengkhianati kami dengan menggunakan kami sebagai umpan hidup sehingga ia bisa melarikan diri. Bahkan kemudian, dia memiliki ejekan yang sama dengan yang dia miliki sekarang. Tess mungkin akan mengalahkan Curtis dan aku tidak yakin siapa yang lebih kuat antara Claire dan Clive tapi aku akan mengkhawatirkannya nanti. Angin dan bumi bengkok ke kehendakku saat aku memasukkan lebih banyak mana, mengaktifkan rotasi mana juga. Lucas tidak lemah. Pool mananya lebih besar dari milikku, tapi itu tidak berarti dia lebih kuat dariku. Apakah kamu akan baik-baik saja melawan Lucas? Aku mendengar Curtis berteriak ketika dia berlari ke arah Tess. Claire kembali menatapku dengan sedikit khawatir sampai aku memberi mereka anggukan diam. Dia mengangguk kembali dan fokus pada wakil presiden siswa. Lucas merasakan sedikit niat membunuh yang sengaja kulakukan untuk mengejutkannya dari alasnya ketika dia mulai dengan tenang melantunkan mantra sambil berlari mundur untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh di antara kami. Melonjak ke depan, saya merasakan mata tajam Profesor Glory mengamati saya ketika saya menutup celah di antara kami. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memblokir semua yang lainnya. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah pertarungan antara Lucas dan saya. Mempersempit mata saya dengan konsentrasi penuh, setiap langkah kuat yang saya ambil menciptakan kawah kecil di tanah saat angin bersiul di sekitar saya. Lucas tertawa terkekeh-kekeh sebelum dia melepaskan mantranya. Kandang Inferno. Mantra itu mengingatkanku pada mantra Ember Wisp yang digunakan oleh Lucas dan mantan Profesor Geis, tapi itu jauh lebih besar. Bola-bola tersebar dan melayang di tempat di sekitar kami berdua, menciptakan kubah yang terbuat dari api. Jangan bilang. Dengan seringai percaya diri, dia menjentikkan jarinya dan berkata, aktifkan. Bola bersinar sebagai respons sebelum memuntahkan peluru api. Jika itu adalah mantra pada tingkat Ember Wisp, aku akan bisa menutup celah sambil menghindari bola api, tapi ini gila. Lusinan ledakan api dikunci pada posisi saya dan ditembak dengan kecepatan konstan, datang dari segala arah. Jika saya tidak melatih tubuh saya dan teknik bertarung selama waktu saya sebagai seorang petualang, saya ragu bahwa, tidak peduli seberapa cepat saya akan dapat menghindari semuanya. Tanpa memberi saya kesempatan untuk mengambil langkah lebih dekat ke target saya dipaksa untuk menghindar dan memblokir setiap rudal yang masuk terus-menerus membombardir saya. Kandang Inferno. Siapapun yang datang dengan mantra ini layak mendapatkan pedang untuk merasakan betapa sakitnya berurusan dengan itu. Di atas bola api yang terus-menerus dan aliran api yang mengunci saya, panas di dalam kubah ini membuat saya lelah. Tanpa atribut api saya atau mana atribut air, tidak ada cara langsung untuk melawan panas di dalamnya. Menggunakan mana atribut api untuk membuat tubuh saya lebih kebal terhadap api atau bahkan menggunakan mana atribut air untuk langsung mendinginkan tubuh saya berdua keluar dari pertanyaan. Teruslah berlari, monyet. Apakah kamu pikir itu bahkan mungkin bagi para petani penyihir untuk benar-benar memiliki kesempatan melawan seseorang seperti aku? Aku tidak sabar untuk menginjakmu untuk menghancurkan setitik kepercayaan apapun yang kamu miliki hanya karena kamu menjadi anggota DC dan profesor. Kupikir kelas ini akan membuang-buang waktu, tetapi sekarang aku tahu mengapa aku dibawa ke sini. Itu untuk menghancurkanmu. Wajah bocah mungilnya tersentak dalam ekspresi jelek saat dia mencibir. Iklan. Apakah kamu baik-baik saja, Papa? Suara khawatir Sylvie bergema di kepalaku setelah merasakan betapa frustrasinya aku saat ini. Ya, aku baik-baik saja si level. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana kabar orang lain? Saya kirim kembali. Mama menang melawan Curtis dan Claire menang melawan pria yang tampak serius itu, jawabnya. Oke, katakan saja padaku jika sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saya mengalihkan fokus saya kembali ke pertarungan. Menghindari peluru api dan sesekali aliran api itu mudah, tetapi aku tidak bisa lebih dekat dengan Lucas. Saya akan melepaskan pisau angin dan beberapa paku bumi pada Lucas tetapi bola yang membentuk kubah itu menghancurkannya atau Lucas hanya memblokir mantra itu dengan salah satu miliknya. Ada apa dengan kolam mana anak ini? Apakah dia tidak memiliki batas berapa lama dia bisa mempertahankan mantra ini? Tidak, tenang, Arthur. Anda tidak ingin menjadi tidak sabar. Pikirkan, bagaimana saya bisa menggunakan angin? Angin, apa itu angin? Ini pergerakan udara, kan? Apa itu udara? Oksigen, nitrogen. Jadi, apakah saya bisa mengendalikan oksigen dan nitrogen juga? Jika ya, bagaimana caranya? Saya semakin frustrasi karena kurangnya pemahaman saya pada unsur-unsur angin dan bumi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mencoba dan memahami. Itu tidak hanya cukup untuk menembakkan peluru angin atau pisau angin karena Lucas sudah menyiapkan beberapa tingkat perisai api di sekitar dirinya.
Saya tidak berpikir di luar kotak ketika saya menggunakan angin. Bahkan dengan rotasi mana, saya tidak memiliki mana yang diperlukan untuk membentuk tornado yang cukup besar untuk menelan tembakan ke arah saya, dan bahkan jika saya melakukannya, saya tidak berpikir saya bisa bertahan lebih lama dari Lukas. Apa yang saya lewatkan? Terus menggeliat. Aku yakin aku bisa lolos jika beberapa bola api mendarat pada kamu, bahkan setelah peralatanmu diaktifkan. Kamu tahu, karena aku tidak bisa membatalkan ledakan dari bola setelah mereka dilepaskan, dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh ketika perisai di sekitarnya memblokir mantra yang aku tembak padanya. Pikirkan, Arthur, mari kita fokus pada api. Apa yang dibutuhkan api agar api terus menyala? Perlu oksigen. Bisakah saya menghilangkan oksigen di sekitar saya sehingga api tidak bisa menghubungi saya? Lalu apa yang akan terjadi pada saya? Apakah saya bisa bernafas? Profesor Glorispov. Lukas, dia lebih baik dari yang pernah saya dengar. Cage milik Inferno adalah mantra yang cukup sulit untuk dikuasai, namun ia mampu melemparkannya sambil berlari mundur. Serius, dia baru berusia 13 tahun dan dia sudah bisa menggunakan mantra jenis domain. Dunia benar-benar berubah, dengan setengah peri seperti dia menggunakan sihir atribut api, dan bahkan Putri Tess, mereka semua adalah monster. Aku menggigil di punggungku membayangkan betapa kuatnya mereka pada saat mereka lulus dari sini. Tapi bocah itu, Arthur, apa-apaan dia, Lukas Wickes, sejak dia terbangun beberapa tahun yang lalu berkat garis keturunan elfnya, saya bisa memahami tingkat kendali yang dia miliki dengan mantranya. Tessia Eralit, keberadaannya dari garis keturunan elf murni dari keluarga kerajaan menjamin bahwa keterampilannya beberapa tingkat di atas siapapun yang mendekati usianya. Tapi Arthur, begitu dia berlari melintasi lapangan untuk menghadapi Lukas, aku merasakan keringat dingin. Cara baik angin dan bumi secara alami tertarik dan menari di sekelilingnya, dia tidak mengendalikan elemen-elemen pada perintahnya seperti yang dilakukan para penyihir. Tidak, dia dalam harmoni yang sempurna dengan mana yang mengelilinginya, seolah-olah elemen itu hanyalah perpanjangan dari anggota tubuhnya. Tampak seperti bocah itu, Lukas memperlakukan Arthur dengan serius. Untung juga, atau dia mungkin akan langsung kalah. Saat ini, mantra Inferno Cage meliputi Arthur dan Lukas di kubah api besar. Aku tahu Lukas agak lelah setelah menggunakannya, tapi ini mantra terus-menerus yang bisa diaktifkan sampai dia kehabisan mana, yang aku rasa tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kubah yang terbuat dari bola api kecil itu seperti perangkap kematian yang digunakan oleh para conjurers untuk mendapatkan keuntungan melawan augmentor atau binatang buas mana yang gesit. Bola-bola kecil itu bisa menembakkan sinar dan peluru api di mana saja di dalam kubah, membuat augmentor itu cukup sibuk sehingga tukang sulap bisa mengeluarkan lebih banyak mantra, tanpa gangguan. Aku memusatkan pandanganku ke Curtis Glider dan Tessia Eralit. Seperti yang diharapkan, Curtis mengalami kesulitan. Saya memiliki kesempatan untuk mengamati putri peri berlatih dengan direktur kami, dan saya harus mengatakan, cara dia bertarung sangat indah. Dia adalah tukang sulap tetapi stafnya sebenarnya pisau tajam yang terbuat dari kayu khusus yang lebih ringan tetapi lebih keras daripada kebanyakan logam. Memberikan buff pada dirinya sendiri dan menggunakan mantra yang selaras dengan gerakannya, dia menari di sekitar tanaman merambat yang disulapnya dengan kecepatan lebih cepat daripada beberapa augmenter terlatih dari angin yang membantu setiap gerakan dan aksi. Dia bertarung dalam gaya campuran dari kedua mantra sulap dan menggunakan pertarungan jarak dekat sehingga dia tidak memiliki kelemahan penting. Dibandingkan dengan cara bertarung maskulinku, aku hanya bisa mengagumi betapa anggun dan cantik gayanya. Claire Bladeheart, di sisi lain, mendapatkan keuntungan dari wakil presiden siswa kami. Clive adalah augmenter jarak jauh langka yang memegang busur pendek yang mampu menembakkan panah dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dipercaya. Biasanya, dia akan diuntungkan melawan sebagian besar augmenter tetapi Claire adalah pasangan yang buruk baginya. Gaya Nona Bladeheart meniru tongkat itu, Caspian. Dengan dua elemennya, dia menciptakan tombak angin dan api dari rapiernya. Dia belum mencapai levelnya tetapi dengan pelatihan terus-menerus, saya yakin dia bisa melampaui pamannya. Aku mengalihkan perhatianku kembali ke pertempuran paling sengit, yang pastinya adalah Arthur dan Lukas. Saya perhatikan bahwa sebagian besar siswa menonton perkelahian mereka juga, kagum dari kedua kemampuan mereka. Mau tak mau aku mengangkat alis tentang apa yang terjadi. Itu aneh. Arthur tertabrak bola api sekarang. Pada tingkat ini, bahkan dengan perlindungan dari mana, perlengkapannya akan diaktifkan. Dia berhasil mengelak begitu mudah hanya beberapa menit yang lalu. Aku memfokuskan lebih banyak mana ke mataku untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Kubah api yang mengelilingi mereka menghalangi banyak pandangan, tetapi aku masih bisa menyelesaikan pertengkaran itu. Sepertinya Arthur berusaha melakukan sesuatu. Apakah dia menahan napas? Apa yang dia coba lakukan dalam situasi ini? Obor, terbang sedikit lebih rendah. Ikatan saya turun saat dia menyudutkan sayapnya yang besar untuk menjaga level dirinya. Ketika kami perlahan-lahan mengelilingi kubah api besar yang mengelilingi sepertiga lapangan, saya mulai memperhatikan beberapa perubahan. Di sekelilingnya, untuk setiap 3 atau 4 ledakan api yang mengikis atau menabraknya, seseorang akan benar-benar padam sebelum sampai padanya. Tidak, senyum muncul di wajahku ketika aku terus mengamatinya. Jangan bilang dia benar-benar mencoba belajar bagaimana memanipulasi udara dalam situasi ini sekarang, aku menutup mulutku sambil terus tersenyum heran. Monster kecil itu, dia punya nyali,
aku akan memberinya itu. Manipulasi udara adalah variasi sihir angin, meskipun jauh lebih sulit. Memecah komponen elemen apapun dan mencoba memanipulasi elemen itu secara langsung adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh penyihir yang paling tajam dan peka, dan itu sambil bermeditasi di lingkungan yang sangat tenang dan damai. Setelah bertahun-tahun berlatih melalui meditasi, mage mungkin mulai bereksperimen dalam situasi kehidupan nyata seperti memasukkannya ke dalam mantra. Teknik api biru adalah contoh sempurna dari itu. Butuh meditasi bertahun-tahun untuk mencapai tahap memanggil api biru secara stabil dan bahkan lebih lama untuk melakukannya dengan cukup cepat agar bisa digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Binatang kecil ini melompati beberapa langkah dan mencoba menggabungkan teknik yang sama sekali baru di tengah pertempuran. Tanganku gemetar dalam kegembiraan saat membayangkan bisa menyaksikan perkembangan seorang penyihir yang mungkin bisa menjadi puncak kekuatan di sekolah ini, tidak, bahkan mungkin benua ini. GROOOAARR. Memalingkan perhatian saya pada suara, sepertinya pertempuran Putri Tesia dan Pangeran Glider mencapai klimaksnya. Seragam Curtis Glider penuh dengan luka dan goresan kecil. Saya harus mengakui bahwa Curtis telah melakukan cukup baik terhadap satu-satunya murid Direktur Gutski kami, meskipun kemungkinan besar karena ikatannya bahwa ia dapat bertahan selama ini. Kamu telah memaksaku untuk melakukan ini, Putri Eralit. Harap berhati-hati. Fase 1. Raja kemudian. Saya mendengar Pangeran Glider meraung ketika tubuhnya bersinar. Oh, dia mengaktifkan fase memperoleh kehendak binatang buasnya. Curtis jarang memilih untuk menggunakan kemampuan binatang buasnya karena dia tidak benar-benar menganggapnya kekuatannya sendiri. Saya harus menyerahkannya kepadanya karena memiliki mental yang benar. Dikatakan bahwa beberapa penjinak binatang memilih untuk hanya menggunakan kekuatan unik mereka daripada mengasah kemampuan mereka sendiri. Karena itu, meski masih kuat, mereka tidak pernah benar-benar memperbaiki diri dalam jangka panjang. Untuk memanfaatkan sebagian besar kehendak binatang buas, pengguna sendiri perlu memperkuat kekuatannya sendiri. Saat dia mengaktifkan fase pertama wanitanya, transformasi yang nyata terjadi dalam dirinya. Sementara jumlah perubahan yang terlihat berbeda oleh orang tersebut, perubahan Pangeran Glider tampak jelas. Baik rambut runcing merah tua dan alisnya menjadi lebih panjang dan berantakan sementara tali yang melilit tangannya mengencang dari otot-ototnya yang mengembang. Gigi taringnya yang panjang menjadi terlihat saat dia meraung. Saya bersiul. Pemandangan ini tidak pernah gagal membuat saya terkesan. Namun, ketika aku mengalihkan pandanganku ke Putri Tesia, yang berdiri di atas serangkaian tanaman merambat, wajahnya tampak pucat tidak wajar. Itu aneh, sepertinya dia tidak mengalami kerusakan. Aku agak jauh dari pertarungan Tesia dan Curtis karena aku melingkari mata Lucas dan Arthur, tetapi dengan mata yang diinfus kemana, aku bahkan bisa melihat butiran-butiran keringat mengalir di wajah sang putri. Ini adalah seranganku yang paling kuat. Jika kamu bisa melanjutkan ini, aku akan mengakui kekalahanku. Tolong persiapkan dirimu. Suara Pangeran Glider menjadi jauh lebih keras dan serak setelah mengaktifkan kehendak binatang buasnya. Dia adalah pemandangan yang ganas untuk dilihat di atas ikatannya, Growder. WL. Sejumlah serius mana berkumpul di depan mulut Pangeran Glider saat ia menyerukan serangan napas. Singa dunia memiliki langkah kuat yang mereka gunakan sebagai upaya terakhir melawan musuh yang lebih kuat daripada mereka. Sedikit khawatir, aku menatap Tesia lagi, dan aku bisa melihatnya menggumamkan mantra ketika skenario terburuk terjadi. Arthur Lewenspov. Sialan, ini sangat menyebalkan. Saya hanya bisa meringis dan berusaha lebih keras ketika saya terus mencoba dan memanipulasi molekul udara di sekitar saya. Sejauh ini saya tidak terlalu berhasil, tetapi saya merasa ingin melakukan sesuatu di sini. Lucas, memperhatikan ini, mendecakkan lidahnya dan mulai mengucapkan mantra lagi. Penjaga api, dia berteriak. Aku menyeringai kecil ketika aku menyadari dia mencapai batasnya. Kemudian lagi, begitu pula saya, atau lebih tepatnya, begitu pula peralatan tempur saya. Saya tidak yakin kapan benda ini akan mulai berteriak alarmnya sehingga saya harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ketika tentara api menguasai saya, suara khawatir Sylvie menggelegar di kepala saya, Papa. Ada yang salah dengan Mama. Dia akan terkena serangan yang kuat dan dia tidak melakukan apa-apa. Ini sangat buruk. Haruskah saya pergi membantu, Papa? Petik 2. Sialan. Tidak, Anda tidak dapat melakukan apapun saat berada dalam bentuk itu. Aku berteriak kembali di kepalaku. Aku bisa merasakan perasaan putus asa dari Sylvie, membuatku semakin cemas. Tidak. Aku melirik sekilas ke tempat aku mendengar teriakan Profesor Glory dan memerhatikan bahwa dia pergi dengan kecepatan penuh ke tempat Tess dan Curtis berada. Ayah, dia tidak akan berhasil tepat waktu. Sylvie menggema kembali, terdengar lebih khawatir daripada sebelumnya. Sialan. Keinginan naga, fase 1. Batal statis. Lutut saya hampir memberikan pada aktivasi fase pertama dari kehendak Sylvia sebagai warna segalanya menjadi terbalik. Kemampuan untuk mengubah diri saya di luar waktu dan ruang dunia datang dengan batas. Saya tidak bisa memengaruhi apapun di luar diri saya kecuali saya memilih untuk membawanya ke sini bersama saya. Aku tidak punya waktu, kataku dalam hati. Saat aku berlari melewati celah di antara bola-bola yang membentuk kubah yang dibuat oleh Inferno's Cage, aku melewati profesor yang membeku di atas tunggangannya, Thor Chapter. Agak jauh di depan, aku melihat Tess,
yang sudah pingsan dan jatuh dari sulur-sulur tempat dia berdiri, memegangi perutnya ketika serangan napas besar yang dilepaskan oleh Glider hampir menimpanya. Sylvie benar, jika saya menyerahkannya pada Profesor Glory, dia tidak akan tepat waktu. Saya hanya bisa mengerutkan bibir saya dengan ketakutan ketika saya membayangkan teman saya yang berharga sekarat. Saya mempercepat, pandangan saya menjadi buram ketika saya kehabisan energi. Saya hampir mencapai batas kemampuan saya. Keparat tunggu sebentar, Arthur. Kamu bisa melakukan ini. Aku berlari terakhir menuju area tempat Curtis dan Tess bertarung dan ketika aku melompat dari pohon anggur yang hancur, aku membungkus tubuhku di sekitar Tess dan membuat penghalang di sekitar kami berdua dengan mana kecil yang tersisa. Ini akan menyakitkan. Saya merilis fase pertama saya dan saat dunia kembali ke warna aslinya, saya merasakan sakit yang luar biasa di punggung saya. Tapi bahkan sebelum aku bisa berteriak, penglihatanku memudar, dan hal terakhir yang kudengar sebelum pingsan adalah suara nyaring dari perlengkapanku yang aktif.